Mas Muhammad Rifki. Jadi kita bakal menjelasin sedikit tentang musim tanah dan pertanian di Kota Bogor. Ikutin terus ya guys videonya. Dadah! Dari pintu masuk sebelah kiri, kita bakal langsung ke galeri tanah, iklim, dan lingkungan. Kenapa sih di sini banyak batu? Soalnya batu itu bahan induk tanah. Tiap jenis batu itu akan beda hasil tanahnya. Selain ada jenis batu, di sini juga ada beberapa koleksi makromonolit yang mewakili 10 ordo tanah yang ada di Indonesia dari 12 ordo menurut klasifikasi tanah di dunia. Nah, selain koleksi-koleksi, di sini juga dijelasin sejarah tanah dari tahun 1905 sampai dengan 1957. Oh iya, semua barang yang ada di galeri ini asli loh, bukan replika. Jadi di sini ada jenis-jenis faktor pembentuk tanah relief sama faktor pembentuk tanah organisme. Dan ada juga yang lainnya. Nah, di galeri ekosistem tanah ini, selain ada jenis-jenis gambut dan alat-alat untuk penelitian tanah, ada juga ekosistem lahan menggambarkan keterkaitan antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Melalui diorama dilengkapi dengan ilustrasi organisme-organisme yang terdapat di sekitar lahan. Halo, kita ada di gedung C. Masuk. Nah, di Galeri Pangan dan Peradaban Pertanian ini menampilkan sejarah beberapa komoditas pangan beserta peradaban pertanian yang ditampilkan dalam bentuk diorama pengolahan lahan sawah. Selain ditampilkan gimana sih caranya pengolahan lahan sawah, di situ juga dijelaskan loh guys alat-alat apa saja yang dibutuhkan waktu lagi pengolahan lahan sawah. Selain itu, terdapat koleksi berbagai komoditas pangan, baik asli maupun replika. Nah, selain dijelasin koleksi, di sini juga dijelasin ya guys, ritual-ritual apa aja sih yang dilakukan para petani dari mulai penanaman bibit hingga panen. Di galeri ini, semua yang dilakukan para petani dijelasin detail loh guys. Nah, di Galeri Kebijakan dan Komoditas, pengunjung dibawa menjelajah perkembangan pertanian pada era setelah kemerdekaan dipamerkan berdasar periodisasi kabinet dari tahun 1945 sampai 2019. Jadi di sini itu yang pertama ada kehidupan para petani, terus yang kedua di sini ada Sistem imigrasi. lalu yang ketiga ada lukukan. Itu ada tanaman obat yang pertama jahe, kunyit, kapulaga, temulawak, terigu, lempata dewa, sama sembit. Rempah yang itu ada lada sama kol. Ada cengkeh, kayu manis, sama vanili. Nah, ini kita bertiga lagi menuju kemerdekaan serta kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan. Guys, di bagian galeri ini kita juga bisa loh nulis apa aja sih harapan kita selanjutnya. Nah, kalau ini di Galeri Pertanian Masa Depan. Galeri ini menampilkan teknologi pertanian untuk menghadapi berbagai tantangan. Lalu, di dalam galeri ini disajikan juga ilustrasi tentang penggunaan teknologi canggih dan genome editing atau rekayasa genetik. Nah, yang terakhir kita ada di Galeri Peternakan. Di sana ada diorama sapi menggambarkan tentang sapi jenis Belgian Blue yang dilahirkan di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan ada juga domba dan peternakan ayam. Jadi di sini ada jenis domba komposit. Yang pertama ada domba komposit Sumatera, domba komposit Garut, sama domba kompas Agrinak. Ini ada jenis kambing, ada kambing Anggondian, kambing WK, kambing Ampera, kambing peranakan Etawa PE, kambing Sabera, dan kambing Sanen. Ini ada jenis itik, yang pertama ada itik alabio, itik magelang, itik pitala, sama itik tegal. Terus ada itik bayang. Terus ada itik Mojosari, itik Master, itik PMP, itik Kerinci, itik Turi, itik Rambu. Itik pegagan, itik cihate, sama itik master, min satu lagi. Nah, ini yang terakhir. Ayo guys, jangan lupa pada ke Museum Tanah dan Pertanian karena di sini kita bisa belajar banyak hal lagi. Jadi setelah kita dari gedung D, kita bakal turun ke bawah buat ke tempat pulang. Dadah. Sekian dari kelompok kami. Dadah!